Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami Experino, Expert in Arduino. Bersama saya, Imam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah banyak nih bermain dengan LED. Namun yang lebih penting daripada itu, kita telah mempelajari banyak sintaks pemrograman Arduino. Nah, pada pertemuan sekarang dan kedepannya, kita akan lebih banyak mempelajari komponen-komponen pendukung Arduino. Sama seperti yang satu ini ya, kita akan menggunakannya dengan DHT11. Pada pertemuan kali ini, kita memfokuskan untuk memasukkan library dan menggunakannya pada Arduino IDE. Dan kita akan menggunakan komponen pendukung Arduino-nya, yaitu DHT11. DHT11 teman-teman sudah tahu sendiri ya, yaitu sensor suhu dan kelembapan. Dan lebih spesifiknya, ini adalah sensor suhu dan kelembapan sebuah ruangan. Mari kita mengenal lebih dahulu tentang library. Library merupakan sekumpulan program yang disusun sesuai dengan tujuan akhir pengguna. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah ruangan, banyak tuh parameternya. Bisa jadi ruangan itu panas, dingin, lembab, ataupun terang, gelap. Nah, lalu ada beberapa data yang diterima oleh sensor. Lalu data-data yang kita dapatkan dari sensor kita tersebut, kita pilih nih besaran yang didapat dari sensor tersebut. Ada besaran random kah, atau besaran yang membandingkan nilai sebelum dan sesudahnya. Lalu kita program lagi menghitung rata-ratanya, setelah itu kita mengintegrasikannya, setelah itu kita mengevaluasi nilai keluaran, dan pada akhirnya kita mendapatkan nilai keluaran. Cukup panjang ya untuk blok sistem pemrogramannya tanpa library. Ini hanyalah sebuah perumpamaan saja teman-teman. Jadi library itu tidak semena-mananya seperti ini. Nah, misalkan kita menggunakan library. Ada sebuah besaran pada kondisi ruangan, lalu diterima sensor tersebut. Kita menggunakan library sensor tersebut dan mendapatkan nilai keluarannya. Jadi, inti dari library itu, kita mendapatkan nilai output dari besaran input yang kita dapatkan. Nah, kita langsung ke praktiknya saja nih. Dipersiapkan ya alat-alat yang digunakan nantinya. Nah, sekarang kita membuka software Arduino IDE. Sebenarnya ada dua cara untuk menginstal library DHT11 atau library yang lain. Caranya cukup mudah. Yang pertama itu adalah dari Arduino IDE-nya sendiri. Kita bisa memilih Manage Libraries jika kita ingin menginstal library dari Arduino IDE sendiri. Dan cara kedua adalah kita mendownload dari GitHub atau dari developer yang lain dan lain-lain. Nah, sekarang kita mencobanya yang secara langsung. Di sini cukup ketikkan DHT11 karena kita akan menginstal library DHT11. Di sini saya sudah menginstal ya. Jadi ketika kita sudah menginstal, maka ada tulisan installed. Di sini cukup beragam untuk library DHT-nya. Ada DHT sensor, DHT neo, sesuai kegunaan. Misalkan ini adalah DHT sensor library for ESP. Jadi ini DHT library yang digunakan pada board ESP. Nah, jika teman-teman belum menginstalnya, bisa ada tombol install di sininya. Harusnya di sininya ya, karena kita menggunakan board Arduino Uno. Sekarang kita langsung mencoba library-nya. Kita bisa mencarinya di file, lalu example. Dan di sini adalah kumpulan-kumpulan library yang sudah kita miliki nih di software Arduino IDE kita. Di sini adalah library yang sudah tertanam dari software Arduino IDE-nya sendiri. Lalu di sini adalah library yang dari board yang lain. Di sini adalah library untuk Arduino Uno. Lalu di sini adalah library-library dari komponen pendukung Arduino-nya. Karena kita menggunakan DHT11, maka kita cukup memilih DHT tester. Nah, yang ini adalah cara pertama kita menginstal dan menggunakan library pada Arduino IDE. Cara kedua adalah kita menggunakan internet.
Saya ketikkan Arduino DHT11 library. Nah, kita download di sini nih. Download zip-nya. Sudah ya, setelah itu kita kembali ke software Arduino IDE. Lalu kita tambahkan zip library-nya yang tadi sudah kita download. Lalu teman-teman mencari library yang sudah di-download tadi nih. Nah, di sini ya, tinggal di-open. Namun karena saya sudah, maka tidak perlu saya membukanya. Kita sedikit pahami untuk library-nya itu sendiri. Di sini adalah komentar dari pihak pengembang library-nya ya. Lalu di sini ada include dht.h. Teman-teman bisa mencantumkan seperti ini atau seperti yang tadi ya, sama aja. Jadi fungsi include di sini adalah memanggil library dht.h. Lalu di sini kita menginisialisasi pin-nya. Di sini example-nya menggunakan pin 2. Karena kita menggunakan DHT11, maka kita komentarkan ini dulu ya. Lalu pindah ke DHT11. Lalu di void setup ada serial begin 9600. Lalu serial println f dht_xx. Lalu dht.begin. dht.begin kita memulai dengan library dht-nya itu. Lalu di sini ada delay 2000. Kenapa delay ini ada di awal-awal? Karena dia menunggu untuk melakukan measurement atau mengukur keadaan. Lalu di sini teman-teman bisa melihat sendiri yang akan diukur. Yang pertama adalah humidity atau kelembapan, yang kedua adalah temperatur. Jadi di sini sudah ada sintaks dari library itu sendiri ya. Kita tidak perlu mengubah-ubah program yang ada di sini. Lalu di sini juga if is none H, is none T, dan is none F. Dan seterusnya. Mari kita langsung coba ke DHT11 dan Arduino Uno-nya. Nah, sudah terbaca ya teman-teman. Jadi seperti ini dalam pembacaan DHT11 ke Arduino Uno. Dari hasil message yang ada pada serial monitor cukup lengkap. Sudah ada kelembapan, lalu temperatur. Temperatur juga sudah dalam derajat Celcius, dalam Fahrenheit. Inilah kegunaan dari library. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Kita tinggal klik, sudah terbaca hasil outputnya. Untuk pertemuan kali ini cukup itu saja. Untuk membaca suhu dan kelembapan dengan menggunakan DHT11 menggunakan library. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe.